Anda yang belum subscribe, dibantu subscribe. Mudah-mudahan berkat dukungan Anda teman-teman sekalian, channel ini bisa lebih maju dan lebih berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para viewer dan subscriber channel Mastang Semesta, pertama-tama saya ucapkan selamat tahun baru 2020. Mudah-mudahan di tahun ini kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, dan kesenangan dapat kita nikmati bersama. Untuk video kali ini saya akan memberikan sebuah informasi bagaimana rasanya perawan ya. Karena di luar itu sudah banyak informasi-informasi bagaimana tanda-tanda perawan, bagaimana ciri-ciri perawan, tapi belum ada yang saya temukan memberikan rasanya bagaimana rasanya perawan ya. Oleh karena itu, untuk video kali ini saya akan memberikan sebuah informasi dan bisa saja bermanfaat untuk Anda teman-teman sekalian. Bagaimana rasanya perawan. Teman-teman sekalian, video ini saya buat untuk hanya bahan edukasi ya, bukan mengajak-ngajak kalian-kalian untuk berburu perawan ya, untuk merasakannya, bukannya. Tapi hanya sekedar edukasi. Bagaimana rasanya itu perawan. Saya sendiri merasakan perawan itu sekitar kurang lebih 30 tahun yang lalu ya, pada saat merit ya. Alhamdulillah rabbil alamin wa nikmatillah wa syukurillah. Zaman-zaman sekarang kalau misalnya seseorang merit itu dapat perawan itu adalah bonus, jangan menjadikan sebuah target ya. Yang harus menjadi target sekarang adalah bagaimana akhlaknya. Kalau akhlaknya bagus, insya Allah ia kan masih perawan. Tapi kalau misalnya akhlaknya baru terbentuk bagus, mungkin sebelum-sebelumnya tidak tepat, bisa saja tidak perawan. Tapi kita berharap bahwa akhlak terbentuk dari awal dan bisa mempertahankan diri, bisa menjaga diri sampai mereka menikah dan mempersembahkan virginitasnya atau misalnya keperawanannya kepada sang suami. Teman-teman sekalian, Nabi menganjurkan kita untuk menikahi seseorang perempuan ya, bukan menikahi lawan sesama jenis ya. Yang mulai sebelum menikah itu harus dilihat 4 hal. Pertama, keturunannya. Yang kedua, materinya. Yang ketiga, akhlaknya. Ya. Akhlaknya. Insya Allah kalau misalnya 3 ini bagus, ya kan, menjadikan semua ini bagus ya. Kalau saya pesan saya jangan menikahi seseorang hanya karena virginitasnya, hanya karena mengejar perawannya. Teman-teman sekalian, kembali ke topik. Perawan itu bagaimana sih rasanya begitu? Jadi secara umum perawan itu rasanya sempit ya. Itu sudah pasti bahwa perawan itu adalah sempit. Ini kita lagi syuting ini kucing belasteran ya, lagi ngacong-ngacong nih. Ini adalah kucing belasteran ya. Sudah, kita lagi syuting ya. Teman-teman sekalian, pada umumnya virginitas itu atau keperawanan itu adalah ciri utamanya adalah sempit. Ciri yang kedua adalah susah untuk ditembus ya. Jadi memang membutuhkan sesuatu ereksi yang kuat untuk melakukan penetrasi untuk tembus. Tapi untuk teman-teman sekalian yang pengantin baru, jangan buru-buru ya untuk melakukan penetrasi yang keras-keras ya, karena bisa berdampak trauma ya, atau rasa sakit kepada istri tercinta pada saat melakukan penetrasi. Jadi melakukan pelan-pelan saja. Jadi pada saat awal itu yang pertama yang kita rasakan bahwa seakan-akan itu Mr. P mengalami suatu hal jalan buntu ya, dan pada saat kita menemui jalan buntu itu
semakin kita mau tembus dalam buntu itu seakan-akan ada semacam sebuah per begitu. Jadi saya memberikan sebuah contoh ya, bahwa seperti balon ya. Kebetulan ini teman-teman sekalian ya, seperti itu. Kebetulan ini pada saat kita melakukan begini, dia akan melakukan tekanan untuk kembali begitu ya. Dia elastis begitu ya. Elastis, ditekan begini, dilepas, kembali lagi, ditekan, tapi dia akan menekan kembali keluar seperti itu. Jadi dia akan seperti elastis. Jadi virginitas itu atau keperawanan itu atau selaput darah itu adalah ada elastis ya. Pada saat dilakukan tekanan secara pelan-pelan, dia akan menekan kembali keluar seperti itu. Seperti itu. Jadi ini ibarat virginitas ya. Jadi pada saat kita melakukan penekanan, dia akan menekan keluar kembali, dan itu akan dirasakan beberapa saat ya. Jadi teman-teman sekalian yang ingin menikmati malam pertamanya, jangan dipaksakan ya untuk melakukan penetrasi secara dahsyat ke sana. Takutnya istri tercinta mengalami rasa sakit. Yang kedua, pada saat misalnya dipaksakan ya, mungkin misalnya malam kedua bisa kita kembali merasakan hal seperti itu, seakan-akan itu kepala Mr. V itu terjebak ya dalam suatu tempat ya sudah agak mengintip begitu, dan pada saat dilakukan penetrasi secara keras, maka seakan-akan ada yang terbelah begini ya, terbelah seperti itu, dan langsung masuk ke dalam. Teman-teman sekalian, itu adalah rasanya perawan ya, atau misalnya selaput darah pada saat terjadi penetrasi pertama. Dan selanjutnya mungkin hubungan berikutnya yang akan berangsur-angsur normal ya, tanpa ada gangguan-gangguan seperti itu lagi. Teman-teman sekalian, untuk Anda yang belum subscribe, dibantu subscribe. Mudah-mudahan channel Mastang Semesta bisa lebih maju dan lebih berkembang. Ternyata tidak ada yang bisa memastikan seseorang wanita itu perawan, kecuali kalau misalnya sudah denting anak yang itu sudah tidak perawan lagi. Tapi secara umum, kalau ia masih gadis, masih sendiri, masih lajang, susah untuk diprediksi apakah ia perawan atau tidak. Saya berharap teman-teman sekalian yang masih lajang, baik laki-laki maupun perempuan, cepat untuk menemukan jodohnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.